Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diringankan langkah kita untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah di Masjidul Huda ini. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena jasa beliaulah kita bisa mengenal Islam, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya kita mengharapkan nantinya kita bisa memperoleh syafaat di yaumil akhir nanti, di mana tidak ada syafaat lain atas izin Allah, hanya syafaat dari Rasulullah yang bisa kita harapkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, sudah berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi semakin lama kita hidup di dunia ini, kalau kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka kita semakin tidak mengetahui apa yang menjadi hakikat kita hidup di dunia ini. Mengapa bisa seperti itu? Karena dunia ini kalau diibaratkan adalah seperti perhiasan. Perhiasan itu kalau kita berjalan-jalan di area pertokoan, kita melewati toko-toko perhiasan, maka kita akan menoleh ke arah perhiasan tersebut karena merasa itu sesuatu hal yang menarik. Demikianlah dunia ini pula. Jadi dunia ini pun juga seperti itu. Oleh karena itu Allah betul-betul mengharapkan kepada kita, jangan sampai terlena, jangan sampai kita itu fokus hanya untuk kehidupan dunia saja. Ibaratnya sebuah perhiasan, kalau kita hanya menoleh melirik sebentar saja, maka kita akan tertarik dengan perhiasan tersebut. Apalagi kalau di toko dikasih lampu yang berwarna-warni sehingga akan menarik perhatian kita. Tetapi ketika kita dekati, kita amati, masing-masing perhiasan itu nilainya juga akan berbeda-beda. Ada yang terbuat dari emas, betul-betul emas 24 karat, atau mungkin malah hanya dari tembaga. Kita baru tahu setelah kita mendalaminya. Demikian juga dunia ini. Di dalam surat Kahfi, surat Al-Kahfi adalah surat yang sangat dianjurkan dibaca setiap malam Jumat. Berbeda dengan Yasin ya. Jadi yang utama dibaca di malam Jumat itu adalah Kahfi. Dari surat Kahfi ini kenapa kok kita dianjurkan untuk kita baca setiap malam Jumat ini? Setiap minggunya minimal 1 kali. Karena di dalam kandungan surat Kahfi ini Allah banyak menuntun kepada kita atas jalan yang benar yang harus kita lalui. Allah menuntun kita bahwa dunia itu hanya sekedar sesuatu perjalanan hidup yang bukan tujuan utama dari kehidupan kita di alam dunia ini.
Ini suatu perjalanan. Di dalam surat Kahfi di situ dimulai dari Allah menunjukkan bagaimana ilmu Allah dibandingkan yang lainnya, sampai dengan contoh-contoh yang bisa kita teladani, yang kita bisa lakukan untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari masalah yang berhubungan bukan harta sampai dengan yang berhubungan dengan harta. Di dalam surat Al-Kahfi yang berhubungan dengan tujuan hakikat hidup manusia, ini terletak di ayat 45 yang artinya, dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Di dalam ayat surat Al-Kahfi ayat 45 ini, kehidupan diibaratkan sebuah air hujan. Kalau kita melihat air itu sesuatu hal yang tidak bisa stabil. Kita goyangkan ke kiri, dia akan lari ke kiri. Kita goyangkan ke kanan, akan lari ke kanan. Dan ketika terik panas seperti ini, dia akan mudah menguap. Itu adalah air. Maka kehidupan di dunia ini ibaratnya air. Kalau kita tidak sadar, kita akan terombang-ambing atas kondisi dunia ini. Ada berita apa, kita ikut. Ada berita apa, kita ikut. Kita tidak akan tahu mana yang benar. Apakah Pak Kiai pasti benar? Belum tentu. Apakah Pak Ustadz pasti benar? Belum tentu. Kalau kita tidak memaknai hidup ini dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita akan salah. Oh, kata Pak Kiai seperti itu, yakin itu benar? Belum tentu. Maka kita harus dituntut untuk mempelajari Al-Quran dan Hadis. Kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai kita seperti air. Lalu air, kita tidak usah meminta, pasti kita juga kena air. Tubuh kita 75% adalah air. Maka kita tidak perlu meminta, kita akan memperoleh air. Itulah dunia. Jangan sampai kita mengatakan siapa yang suruh menghidupkan saya. Tidak. Kita itu ya udah, inilah takdir kita. Kita harus melalui jalan yang namanya dunia. Maka kita harus hidup di dunia. Mau tidak mau ya harus hidup di dunia. Hanya bagaimana kita menyikapi hidup di dunia itu. Di dalam surat An-Nahl ayat 96, apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Jadi ketika kita memaknai hidup di dunia ini, kita tidak usah berpikir 100%. Orang kita sudah terlihat aja tidak usah lama-lama, tidak jauh dari apa yang kita kemarin gontok-gontokan gara-gara pemilu. Begitu jadi sudah langsung berbeda. Halo, inilah fakta di dunia ini. Padahal gara-gara pemilu kemarin tidak sedikit saudara kandung pecah. Apa gunanya? Tidak ada gunanya sama sekali. Makanya kita perlu belajar Islam itu disitulah. Belajar dengan Al-Quran dan Hadis itu disitulah. Kita tidak akan terombang-ambing. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa ada 3 yang akan mengantarkan si mayit itu ke liang lahat. Yang pertama adalah keluarganya,
yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah amalnya. Dan Rasulullah bersabda di situ, dua akan kembali, satu akan menemani dia di liang lahat. Siapa yang menemani di liang lahat? Adalah amalnya. Dari sini kita sudah dituntunkan, berarti di dunia ini yang harus kita fokuskan adalah bagaimana amal-amal ibadah kita. Tidak usah fokus masalah jabatan. Jabatan kita meninggal sudah ada yang ganti. Harta kita, mobil kita yang mewah, tidak usah dipikirkan masalah mobil sama harta. Kita meninggal jadi hak ahli waris kita. Tidak punya ahli waris jadi hak baitul mal. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kalau kita berpikir amal ibadah kita, maka dari harta itu kita bisa memperoleh manfaat amal ibadah kita. Hanya gara-gara uang 1.000 rupiah setiap Jumat, kita bisa selamat dari api neraka. Hanya gara-gara menyalakan kipas di masjid ini, kita bisa selamat dari api neraka. Tapi walaupun mobil kita Lamborghini, Ferrari, tetapi kalau membuat masalah bagi umat manusia, berjalan dengan arogan, merugikan orang lain, maka dia akan mengantarkan kita ke neraka. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Kahfi juga ayat 10 kita diminta untuk berdoa kepada Allah, untuk memohon petunjuk kepada Allah agar kita diberi petunjuk jalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berharap marilah setelah Jumatan ini kita tingkatkan lagi amal ibadah kita. Tidak usah kita gubris masalah-masalah yang tidak penting untuk kehidupan kita di akhirat. Kita diturunkan ganti jabatan tidak masalah. Kita dikeluarkan rezeki Allah tidak hanya di situ saja. Rezeki Allah sangat luas. Kita tidak usah minder sama orang lain. Kita tidak usah berhalusinasi atas kehidupan orang lain yang lebih sukses. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya fajal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.